Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Usallimu wa usallimu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam teruntuk buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita akan melanjutkan kembali pengajian kita, pembacaan kitab Al-Usulu min Ilmil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk dan menyelesaikan penjelasan terhadap al-zahir wal muawwal dari sisi pengertiannya, ta'rifnya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah at-ta'wil, ya, tentang ta'wil. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ta'wil menurut ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu ini bermakna apa, Mas? Tafsir. Ya, ta'wil bermakna tafsir, kan gitu. Itulah makna dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan sahabat Ibnu Abbas dengan doa beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilahu. Ya Allah, fahamkanlah dia, yaitu Ibnu Abbas, ya, agama, dan ajarkanlah dia takwilnya. Takwilnya ini kembali kepada Al-Quran, ya. Maksud dengan takwilnya itu adalah tafsirahu, ini tafsir Al-Quran. Nah, sehingga di sini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, wat ta'wilu qismani, takwil itu ada dua macam. Takwil itu ada dua macam. Sahihun maqbulun wa fasidun mardudun. Yang pertama adalah takwil yang sahih, yang diterima. Kemudian yang kedua, takwil yang rusak, yang ditolak. Jadi memang ada takwil yang sahih, kan gitu. Takwil yang sahih itu adalah takwil yang digunakan oleh para ulama mutaqaddimin dan takwil yang memiliki landasan dalil. Sementara takwil yang rusak dan yang tertolak adalah takwilnya al-mutakallimin wal falasifah, ya. Takwilnya ahlil kalam dan orang-orang filsafat. Nah, itu yang tertolak karena tidak dibangun di atas dalil. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, fas-sahihu, maka takwil yang sahih tersebut ma dalla alaihi dalilun sahihun, yang ditunjukkan atasnya oleh sebuah dalil yang sahih.
Kata'wili qaulihi ta'ala, seperti takwil firman Allah Ta'ala, was'alil qaryata, dan bertanyalah kepada kampung. Jadi maksud di sini adalah was'al ahlal qaryah, dan tanyalah penduduk kampung. Karena bertanya kepada kampung kan nggak bisa, karena kampung makhluk ataupun sesuatu yang tidak bisa menjawab, karena bukan manusia kampung kan gitu. Jadi maksud dari firman Allah dalam surah Yusuf ini, bertanyalah kepada ahlal qaryah, penghuni kampung. Dan ini bermana tafsirnya seperti itu ya, tafsir dan berdasarkan uslub bahasa. Soal, nah di sini ada syarah ya, sedikit ya, dalam syarahnya kita baca dikit ya. Pertanyaan kata beliau, mal muradu bil qaryati, apa yang dimaksud dengan qaryah? Kampung kalau bahasa kitanya. Jawabannya adalah al muradu ahlul qaryati. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah penduduk desa. Yakni soal yuwajjahu ila ahlil qaryati, yakni pertanyaannya diarahkan gitu ya, diarahkan kepada penduduk kampung, bukan kepada kampung ya, karena nggak masuk akal masa kampung mau ditanya kan gitu. Lakinnal qaryata hiyal masakinu, ya, akan tetapi kampung itu adalah masakin. Masakin ya jamak dari maskan. Maskan itu tempat kita tinggal ya, dia isim makan ya, dari sakana yaskunu kan gitu. Maskan jamaknya masakin, bukan dari miskin Pak ya, beda lagi nih ya kan. Kalau miskin ya ini orang yang punya pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau fakir atau fuqara ya, orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Kalau miskin itu masih punya Pak pekerjaannya, namun penghasilannya kurang gitu. Jadi ada kaya, miskin, fakir gitu. Jadi kalau seandainya bukan miskin, dia berarti kaya, orang yang sudah berlebih dari kebutuhan sehari-hari. Kalau dalam pemahaman kita kan kaya bertingkat-tingkat pula ya. Ada yang sedang, ada yang kaya raya kan gitu ya. Ini Pak ya, jadi masakin ini bukan bentuk jamak dari miskin, ini beda. Namun dia adalah bentuk jamak dari maskan. Ya, maskan itu artinya tempat tinggal. Jadi qaryah itu maskan ya. Kampung itu tempat tinggal. Jadi nggak mungkin bertanya kepada tempat tinggal itu. Hadal aslu, ini asalnya seperti itu. Lakin minal ma'lumi, akan tapi ya sesuatu yang telah diketahui gitu. Annal masakina, bahwasanya tempat tinggal itu la yumkinu, maka tidak mungkin taujihu su'ali ilaihi, diarahkan taujihu as-su'ali ilaiha, tidak mungkin diarahkan pertanyaan kepadanya. La yumkinu li abna'i ya, li abna'i yaquba an yatlubu min abihim an yadhhaba ilal qaryati wa yaqifa 'inda kulli jidarin liyas'ala 'an ibnihi Yusufa. Nah, kemudian ini kan terkait dengan ini Pak ya. Ayat ini kan berbicara tentang anak-anak Nabi Yakub ya, berkata kepada ayahnya, tanyalah ke kampung itu, kalau nggak percaya gitu kan, mereka kan buat makar gitu. Mereka cemburu kepada saudaranya Yusuf, kemudian dimasukkan
ke dalam sumur itu. Nah, kemudian setelah itu mereka membuat cerita kalau seandainya anaknya itu dimakan ya, serigala. Nah, kemudian diceritakanlah sama ayahnya Nabi Yakub, ya kan. Jadi Nabi Yakub pun agak ragu gitu ya, karena ceritanya kan gitu. Nah, untuk memperkuat alasannya, mereka mengatakan was'alil qaryah gitu. Kalau tidak percaya dengan apa yang kami sampaikan, wahai ayat, tanyalah kampung itu. Jadi maksudnya adalah tanyalah penduduk kampung. Makanya di sini Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, la yumkinu li abna'i Yaquba, tidak mungkin bagi anak-anak Nabi Yakub an yatlubu, untuk meminta min abihim, dari ayahnya, an yadhaba ilal qaryah, untuk pergi ke kampung, wa yaqifa 'inda kulli jidar, kemudian berdiri di sisi setiap dinding-dinding ya, bangunan kampung itu, liyas'ala an ibnihi, untuk bertanya tentang anaknya Yusuf. Kan enggak mungkin gitu ya. Nah, enggak mungkin bertanya kepada bangunan kampung gitu ya. Tentu maksudnya adalah bertanya kepada penduduk kampung. Idzan fa nahnu na'lamu annahum idza innama aradu su'ala ahlil qaryati, maka fanahnu na'lamu, kata beliau, maka kita mengetahui annahum, innama, sesungguhnya mereka anak-anak Nabi Yakub itu, innama aradu, mereka menginginkan su'ala ahlil qaryah, bertanya kepada penduduk kampung, lakin lil mubalaghati, akan tapi ini dalam bentuk ya mubalaghah, ya dalam bentuk, kalau dalam istilah kita ini hiperbola lah gitu ya. Wal mubalaghatu uslubun arabiyyun, dan al mubalaghah itu adalah uslub, adalah tata bahasa Arab gitu ya. Bukan ini takwil Pak ya, ini bukan takwil sebenarnya ya. Namun kalau dikatakan ini takwil juga, namun kita jawab ini adalah takwil yang sahih, bukan takwil yang fasid, yang rusak. Ini takwil yang sahih. Ka'annahum qalu, seolah-olah mereka berkata, is'al ya, hatta jidranil qaryati tunabbi'uka an hadzal khabar fahuwa min babil mubalaghah fil umumi wasyumuli, yakni la tadhunnu annahu adlun was'al ahlal qaryah ila was'alil qaryah li mujarrad ikhtilafi ta'birin faqat, bal hunaka mulahadhatun balaghiyatun wa hiya al mubalaghatu fi su'ali, ka'annahum qalu is'al kulla syai'in hatta jidranil qaryati wa masakiniha, wa hadha ablaghu fi syumuli mimma law qalu is'al ahlal qaryah lihtimali an yakuna al muradu bil ahli al aksar la al kull. Jadi kata beliau ya, ini adalah bentuk mubalaghah Pak. Mubalaghah itu kan sesuatu yang berlebihan kan gitu. Dan ini digunakan dalam uslubnya orang Arab, atau dalam tata bahasa orang Arab. Seolah-olah mereka mengatakan tanyalah apapun di kampung itu. Ya, walaupun nanti saking ininya ya, saking pedenya ya, saking mereka anak-anak Nabi Yakub ini ingin meyakinkan ayahnya ya, sampai kalau seandainya ditanyakan kepada bangunan ya, dinding kampung itu, maka dia akan menceritakan tentang informasi yang kami sampaikan, akan kebenaran betul lah yang kami sampaikan kan gitu ya. Maka tanyakan ya kan kepada kampung itu. Bahwa mimba bil muwaqqil, kan itu. Ini adalah dalam bab yang mubalaghah fil umumi wasyumul ya, dalam bentuk umum dan dalam bentuk menyeluruh. Itu maksudnya apa Pak? Maksudnya betul-betul mereka yakin terhadap apa yang mereka sampaikan kepada ayahnya, padahal ujung-ujungnya juga bohong. Artinya di sini kita ambil pelajaran ya, orang berbohong itu Pak, terkadang dia begitu yakin dengan kebohongannya kan gitu ya, pede sekali dia padahal bohong kan gitu. Nah, sebagaimana anak-anak Nabi Yakub ini meyakinkan ayahnya ya dengan menggunakan uslub ya
mubalaghah, ya. Padahal bohong juga kan seperti itu. Jadi ini tidak hanya limujarrad ikhtilaf ta'bir faqat, kata beliau. Ini tidak hanya sekedar apa namanya itu ungkapan yang berbeda saja. Was'alil qaryah, was'al ahlal qaryah. Nah, ini tidak hanya berbeda secara ungkapan, namun ada makna yang berbeda, Pak. Kalau was'alil qaryah itu maknanya mubalaghah, artinya tanyakan, ya kan, kepada kampung itu. Jadi tidak hanya kepada penduduk kampung, saking dia yakin dengan kebenaran informasi yang dia bawakan, sampai-sampai ya kalau bertanya kepada makhluk mati yang ada di kampung itu pun mereka akan mengkabarkan seperti informasi yang dia sampaikan. Ini namanya Pak, uslub mubalaghah, kan gitu. Kalau kita ya mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa kita hiperbola lah Pak ya. Nah, untuk meyakinkan orang yang dia sampaikan itu dengan uslub tersebut, kan gitu. Is'al kulla syai'in, kan gitu. Tanyakan setiap sesuatu, semua yang ada di situ, sampai-sampai bangunan itu tanyalah ya. Kalau mereka bisa ngomong, kalau seandainya gitu, kalau seandainya bangunan di kampung itu bisa ngomong, ya jangankan orangnya kan gitu ya, maka mereka akan menjawab seperti jawaban kami ini. Betul-betul Yusuf itu dimakan serigala, kan gitu. Nah, padahal zong Pak ya, padahal ya itu apa namanya, bohong. Tapi kalau seandainya uslub mereka mengatakan is'al ahlal qaryah, ada kemungkinan, kata beliau, lihtimal, ada kemungkinan ayyakunal murad, ada kemungkinan maksud dari mereka dengan penduduk kampung, kalau pakai ahlal qaryah ya, ini maknanya adalah al-aktsar, tanyakan kebanyakan gitu ya. Tapi kalau dihilangkan ahalnya, langsung was'alil qaryah, langsung, ini maknanya al-kul, asyumul al-umum ya. Ini memberikan makna keseluruhan gitu ya. Ini Pak, ini dari segi bahasa ya. Kemudian beliau contohkan juga ya dalam hadis Pak. Ini hadis ini sering kali ya dipakai oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Ya, orang-orang misionaris menjelek-jelekan Islam pakai hadis ini. Namun mereka nggak paham. Difahami makna secara tekstual, karena ada memang makna itu harus pakai tafsir, kan gitu. Wa fil hadis sahih, dalam sebuah hadis sahih, ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari, ini hadis qudsi ya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dalam hadis itu ya Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maridtu falam ya ta'duni, ya, aku sakit ya, namun ya falam, maka engkau ya tidak melayatku ya. Jadi maksud sakit apa? Masa Tuhan kalian sakit, kata mereka kan. Nah, ini mereka nggak paham. Ini ayat ini bukan maksudnya Allah sakit, karena memahami sifat Allah itu jangan satu aja ya. Kita memahami sifat Allah dengan dalil-dalil yang lain. Dalil yang lain menunjukkan Allah itu berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Jadi apa maksudnya Allah mengatakan sakitku? Maksudnya adalah maradha ya abdun min ibadillah. Yang sakit itu adalah hamba Allah. Gitu. Aku sakit itu maksudnya hambaku yang sakit gitu. Ya. Fahada ta'wilun sahihun wa tariquhu samiyun li'annahu majulun fi aslil hadis. Ya.
Dan takwil di sini, ini takwil di sini Pak, bukan takwilnya orang ahlul kalam ya. Ini takwil mana tafsir ya. Tafsir. Ini adalah tafsir yang sahih katanya. Dan metode seperti ini adalah metode yang didengar dari wahyu. Li'annahu mawjudun fi aslil hadis, karena ini ada pada asal hadis ini. Wal aqlu, dan akal pun secara akal ya. Kalau secara sam'i ini seperti itu maknanya, secara akal juga. Wal aqlu yamna'u ayyakunallahu azza wa jalla yamradha ya. Dan secara akal ini ya nggak masuk akal gitu ya, menghalangi bahwasanya Allah azza wa jalla itu marid atau sakit ya. Lakin la yadri mal murad, fal aqlu ya'lamu anna Allah la yamrad, yakni law farada annahu lam yufassir fil hadis, famawqifuna an naqula la yumkinu an yakuna al maradu min Allah azza wa jalla li'annahu naqsun wallahu ta'ala munazzahun anin naqsi wa li'anna iyadatal insan bi rabbih mustahilatun lakin la nadri mal murad, walakin lamma kana bayyana Allah azza wa jalla wa bi nafsihi tabayyana al muradu wa na'am tabayyana al muradu wa zala al ishkalu, kan gitu. Karena di dalam kelanjutan hadis ini Pak, karena dipotongnya biasanya sama orang itu ya, sehingga tidak utuh maknanya, karena kelanjutan dari hadis ini maksud yang sakit itu adalah hamba Allah. Artinya Allah itu nggak senang gitu ya, kalau seandainya ada hamba Allah yang sakit ya, kalian tidak melayatnya. Ini bagaikan Allah gitu kan. Nah, bagaikan Allah yang sakit ya, kalian tidak mentaati Allah, itu maksudnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya di sini beliau mengatakan ya, secara teks kalau dipahami penggalan hadis itu memang belum paham kita maknanya, lakin la yadri ma al murad ya, apa maknanya belum paham gitu ya. Namun secara akal, fal aqlu ya'lam, maka akal itu tahu annallaha la yamrad, Allah itu tidak mungkin sakit gitu kan. Ya kan? Kalau seandainya hadis ini tidak ditafsirkan, belum kita belum kita bahas, cuman kita fokus kepada penggalan itu, maka secara akal pun tertolak, itu maksudnya. Fa mauqifuna, maka posisi kita, peran sikap kita ya, an naqul, maka kita katakan, kata beliau, la yumkinu ayyakunal maradu min Allah azza. Enggak mungkin, mustahil ya, sakit itu datang dari Allah, karena Allah itu tidak pernah sakit Pak ya. Iya kan? Karena sakit itu adalah sifat naqs, sifat kurang. Allah itu sempurna kan gitu. Li'annahu naqsun, karena sakit itu adalah naqsun, ada sifat kurang. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala munazzahun, Allah itu suci, disucikan kan gitu ya, min anin naqsi, dari sifat kurang. Wali anna iyadatul insan, dan melayat orang sakit itu ya kan, manusia yang sakit itu afan, karena seorang manusia yang melayat li rabbih, Tuhannya, itu mustahil ya, nggak mungkin ya. Suatu Tuhan sakit nak dilayat, na'udzubillah gitu kan, karena Allah itu maha sempurna, maha besar ya, tidak ada pada Allah sifat-sifat kurang, cacat, aib seperti itu. La nadri mal murad, pada dasarnya kan belum tahu kita, kalau kita penggal hadis itu sebagaimana orang misionaris ya. Walakin lamma kana bayyana Allah, akan tetapi tatkala Allah telah menjelaskan maknanya. Ini kan kelanjutan hadis ini Pak, kalau kita baca, maka Allah mengatakan maksudnya hambanya yang sakit gitu kan. Nah, nggak boleh dipenggal aja ya. Walakin lamma kana bayyana Allah azza wa jalla huwa bi nafsihi, Allah jelaskan tentang dirinya, tabayyana al murad, maka menjadi jelaslah maksud hadis itu, wazal al iskal, dan hilanglah ya problem ya, di iskal atau problem dalam memahami hadis itu. Yang dimaksud dengan aku sakit itu maksudnya hambaku sakit ya. Jadi kita yang tidak peduli dengan saudara kita, itu maksudnya itu sama dengan tidak taat kepada Allah kan gitu.
sama kita tidak menjenguk Allah Subhanahu wa taala ya. Ini diantara takwil gitu ya. Takwil yang sahih itu contohnya kan gitu. Ini bukan takwilnya orang-orang ahlul kalam nanti kan gitu. Nah, sehingga di sini Syekh Ibnu Utsaimin memberikan faedah apa ya? Faedah. Nahnu lam naqulit ta'wila mardudun mutlaqan itu, Pak. Kita Ahlussunnah ini tidak mengatakan takwil itu ya tertolak secara mutlak, secara keseluruhan, enggak. Memang ada nanti takwil yang sahih kan itu. Seperti takwil indal mutaqaddimin, takwil menurut ya ulama terdahulu yang mananya tafsir, dan takwil yang sesuai dengan dalil gitu ya. Balil mardudu minhu ma yuqsadu bihi hadmu ma thabata min nususis sifati lillah au yu'awwilu ila dzalik au ya'ulu ila dzalika falaysa ta'wilu kulluhu madmuman kan gitu. Namun yang dimaksud dengan takwil yang rusak ya, ma yuqsidu bihi, yang dimaksudkan oleh takwil itu hadmu ma thabata min nusus sifat ya, menghilangkan yang telah ditetapkan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, itu yang kita tolak ya kan. Seperti takwilnya orang Mu'attilah yang mentakwil istawa menjadi istaula, itu yang kita tolak. Allah itu istawa, istawa itu artinya ala, wartafa wa sa'ada ya, di atas artinya tinggi Allah itu ya kan. Nah, mereka takwil istawa itu dengan menguasai, tsummastawa 'alal 'arsy, tsummastaula kata mereka, sehingga konsekuensinya rusak, pemahamannya keliru. Kenapa? Berarti sebelum ayat itu ya, Allah menyampaikan ayat itu, berarti Allah sebelumnya belum menguasai arsy dong. Berarti ada sebelum Allah yang menguasai arsy. Tentu ini adalah kebatilan gitu. Masa arsy Allah tidak Allah yang menguasai gitu ya? Ya kan? Ya. Dan kalau seandainya istawa itu bermakna menguasai, kenapa Allah hanya mengatakan sumastawa 'alal arsy? Karena Allah kan tidak hanya menguasai arsy. Ya apa? Allah juga menguasai bumi. Kenapa Allah nggak mengatakan sumastawa 'alal ardi kan gitu ya? Allah juga menguasai langit. Kenapa Allah tidak mengatakan sumastawa 'alas sama? Atau Allah juga menguasai matahari, bulan, ya kan? Ya kan? Nggak ada Allah mengatakan sumastawa 'alas syams. Nah, ini menunjukkan batil makna menguasai. Itulah yang ditolak oleh ulama, yang menolak ulama salaf juga, Pak. Ya kan? Ulama-ulama terdahulu juga. Di antaranya itu adalah Al-Imam Abu Hanifah yang dinukilkan dari kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Maka beliau mengatakan tidak boleh memahami istawa dengan istaula, karena ini mengandung pembatalan, penolakan terhadap sifat istawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Ya. Jadi yang tercela takwil itu adalah takwil yang maksudnya tujuannya adalah untuk menghilangkan ya sifat-sifat Allah. Itulah orang Mu'attil ya, yang mentaktil sifat-sifat Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada matan kitab ini. Wal fasidu, dan takwil yang rusak itu adalah ma laisa alaihi dalilun sahihun, yang tidak memiliki landasan dalil yang sahih. Kata takwilil mu'attilati, seperti takwilnya ahlu ta'til ya, orang-orang yang menolak sifat Allah, seperti Jahmiyah, ini Mu'attilah ya, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini semuanya adalah firqah Mu'attilah ya, kelompok yang menolak, menghilangkan, mengingkari ya sifat-sifat Allah. Seperti qauluhu ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang itu Allah, di atas arsy beristiwa kan gitu. Sebagaimana dalam Thaha ayat 5. Kemudian mereka
takwil ila makna istaula, kepada makna menguasai. Nah, itu Pak. Wasawab, ya, padahal makna yang benar dari istawa itu adalah anna maknahu, bahwasanya maknanya adalah al-uluhu wal istiqrar, ya. Tinggi di atas ulu dan menempat. Namun menempat di sini Pak bukan seperti makhluk. Nah, min ghairi takifin, tanpa ya menanyakan bagaimananya. Karena kalau makhluk tahu kita bagaimana mereka menempati sesuatu, tapi kalau Allah kan tidak tahu kita. Kenapa kita tidak tahu Pak? Karena kita belum melihat Allah kan, itu mana tahu kita tidak bisa lihat Allah kan gitu kan. Maka kita menetapkan apa yang Allah tetapkan saja. Kalau Allah mengatakan istawa, iya istawa, dan kita kembalikan kepada makna dalam bahasa Arab. Karena memang Al-Quran Allah turunkan berbahasa Arab, maka kita kembalikan kepada makna bahasa, dan makna bahasa menunjukkan istawa itu maknanya adalah ala, wartafa'a, wasada, termasuk ya wastaqarra atau istiqrar kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya ringkasan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Karena mengingat waktu, mungkin kita cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada ya pembahasan tentang an-nasakh, ya, an-naskhu, ya, dan mansukh gitu ya, nasakh dan mansukh. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya.